Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di Pojok Kampung. Kali ini kita akan membuat kompos berasal dari limbah rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, setiap hari kita pasti memasak, pasti banyak limbah yang kita hasilkan. Contohnya saja di sini ada, ini saya punya kulit buah pepaya, ya. Kemudian ada juga kulit buah naga, ada sisa jeruk, kemudian ada sisa dari sayuran bayam tadi yang saya masak. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan daun-daun kering. Ya, di sini nanti kita akan melakukan pembuatan kompos ya yang bisa kita lakukan setiap hari, teman-teman. Nanti pertama kali kita letakkan dulu tanahnya. Ya, untuk tanah seperti kalian lihat di sini, tanahnya di sini tidak halus tetapi banyak bongkahan-bongkahan. Tapi nanti setelah kita proses menjadi pengomposan, nanti tanah itu akan gembur, teman-teman, karena nanti akan terurai oleh mikroorganisme yang berasal dari sisa-sisa sayuran ataupun buah-buahan. Ya, kita coba. Yang pertama, kita masukkan dulu tanahnya, kira-kira tingginya 10 cm ya, sebagai alas atau dasar ya, kira-kira 8 sampai 10 cm di sini. Setelah itu kita tambahkan dulu. Setelah itu kita masukkan ya, ini tadi sisa buah-buahan, kita masukkan semua. Ingat, tidak boleh ada plastik ataupun batu atau logam yang lain karena itu tidak bermanfaat ya, teman-teman. Kita masukkan saja, kita campur di sini. Ya. Lalu kita masukkan daun-daun keringnya di sini. Kita tutup. Ini ada daun jambu, terus daun mangga. Kebetulan di halaman rumah saya banyak pohon mangga. Ini juga ada daun sukun yang sudah kering, tapi kita bisa remas-remas biar hancur dulu ya, supaya cepat terurai nantinya. Kita masukkan semuanya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, untuk menanam di dalam pot ya, atau untuk menanam bisa di kebun, kita butuh media tanam yang bagus tentunya. Itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman yang kita tanam, teman-teman. Ya, untuk mengisi karung ini bisa kita lakukan setiap hari setelah kita mendapatkan limbah dari rumah tangga. Ya, ini hari pertama kita masukkan, tepatnya ini tanggal 14 Juni 2020. Besok kita juga bisa menambahkan lagi di karung ini. Nanti kita tunggu sampai 1 bulan akan terjadi proses pengomposan. Ya, setelah ini kita tambahkan tanah lagi, teman-teman. Berarti nanti ada 3 susun. Yang pertama tanah, kedua adalah dari sayuran, dari buah-buahan ya, atau dari organik. Kemudian kita tambahkan lagi tanah di atasnya untuk menutup. Dengan cara sederhana kita bisa mendapatkan media tanam yang bagus untuk menanam tumbuhan di sekitar rumah kita ya, supaya tanaman itu subur tanpa menggunakan pupuk kimia. Ingat, kita menanamnya harus selalu memakai organik ya, pupuk organik. Sebenarnya di lingkungan sekitar kita banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya, berasal dari alam, kembali lagi ke alam, teman-teman. Ya. Setelah selesai ya, kalau bisa tanah yang kita gunakan kering
Ya, jangan tanah yang basah. Nanti mikroorganisme itu akan menguraikan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa daun-daun, sisa-sisa dari tumbuhan. Nanti akan terbentuk proses pengomposan. Ya, ini hari pertama. Besok kita akan tambahkan atau 2 hari atau 3 hari ke depan. Pokoknya kalau di rumah kita ada sisa sampah organik, kita bisa tambahkan kembali. Ya, setelah selesai kita bisa tutup. Dan kita letakkan di tempat yang kering supaya tidak terkena basah ataupun air hujan. Ingat, nanti setelah 1 atau 2 hari kita pegang bagian karungnya, pasti akan terasa hangat. Kenapa? Karena di situ ada proses pengomposan yang dilakukan mikroorganisme yang berasal dari sayur-sayuran ataupun tadi nitrogen, benda yang basah. Begitu teman-teman. Kita bisa letakkan di sini yang kering, bisa di pojok rumah, bisa di belakang rumah, yang penting tidak terkena hujan ataupun basah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.